kisah Firaun dulu sebagai tukang sayur. Bayangkan, seorang pria miskin setiap hari bangun sebelum matahari terbit, memanggul keranjang sayur di pundaknya, berjalan kaki, menyusuri jalanan Mesir yang berdebu. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang menghormatinya, tak ada yang peduli apakah ia makan hari itu atau tidak. Namun, beberapa tahun kemudian, orang yang sama berdiri di atas singgasana emas, dipanggil Tuhan oleh rakyatnya dan memerintahkan pembunuhan bayi tanpa rasa bersalah. Apa yang terjadi? Bagaimana seorang tukang sayur berubah menjadi penguasa paling zalim dalam sejarah dan yang paling menakutkan? Perubahan itu dimulai dari satu hal yang sangat dekat dengan kita semua. Ambisi dan rasa tidak pernah cukup. Di sebuah sudut kota Mesir, hidup seorang pemuda bernama Firaun muda. Dalam kisah dramatik ini, ia bukan bangsawan, bukan orang terpandang, hanya seorang penjual sayur di pasar. Setiap pagi, ia berteriak, "Sayur segar, murah, ambil sebelum habis." Namun, orang-orang sering menawar terlalu rendah. Bahkan ada yang mengambil tanpa membayar. Suatu hari, seorang pelanggan berkata sinis, "Kamu ini cuma tukang sayur, hidupmu tidak akan pernah berubah." Kata-kata itu menusuk hatinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kenapa orang lain bisa berkuasa, sementara aku diinjak-injak?" Disinilah benih pertama kesombongan mulai tumbuh. Firaun muda mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar ingin hidup cukup. Ia ingin dihormati. Ia ingin ditakuti. Ia ingin berkuasa. Ia mulai mendekati orang-orang penting, belajar cara berbicara, belajar mempengaruhi, belajar memanipulasi. Ia bekerja keras, sangat keras. Namun, bukan hanya kerja keras. Ia mulai berbohong, mulai menipu, mulai menjatuhkan orang lain agar dirinya naik, dan setiap kali berhasil, ia berkata dalam hati, "Beginilah cara dunia bekerja." Sedikit demi sedikit, ia naik dari penjual sayur menjadi pengelola pasar, lalu menjadi orang kepercayaan pejabat. Dan di setiap langkahnya, hatinya semakin keras. Suatu hari, terjadi kekacauan di pemerintahan, persaingan kekuasaan, pengkhianatan, intrik politik. Intrik politik, Firaun melihat kesempatan. Dengan kecerdasannya dan kelicikannya, ia memihak pihak yang tepat. Ia menjatuhkan pesaingnya. Ia mengumpulkan pendukung. Dan akhirnya, ia naik ke puncak. Ia menjadi penguasa Mesir. Hari penobatan itu, ia berdiri di hadapan ribuan orang. Semua menunduk, semua memuji. Dan di dalam hatinya muncul bisikan berbahaya. "Aku berhasil sendiri. Aku kuat. Aku hebat." Tidak ada lagi rasa syukur. Tidak ada lagi kerendahan hati. Yang ada hanya satu, kesombongan. Kekuasaan adalah ujian terbesar. Awalnya, Firaun memimpin dengan baik. Namun, lama-kelamaan, ia mulai takut kehilangan kekuasaan. Ketakutan itu berubah menjadi kejam. Ia menaikkan pajak tinggi. Ia menghukum tanpa pengadilan. Ia membungkam orang yang berbeda pendapat. Orang-orang mulai takut. Dan ketika semua orang takut, tidak ada lagi yang berani menasihati. Sampai suatu hari, ia berkata kepada rakyatnya, "Akulah penguasa tertinggi. Tidak ada yang lebih besar dariku." Ucapan itu disambut tepuk tangan. Tepuk tangan. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka takut. Disinilah seorang manusia mulai merasa dirinya seperti Tuhan. Allah mengutus Nabi Musa. Nabi Musa datang dengan pesan lembut. "Wahai Firaun, jangan melampaui batas. Kembalilah kepada Tuhan yang sebenarnya." Namun Firaun tertawa. "Siapa kamu? Aku adalah penguasa Mesir." Mukjizat ditunjukkan. Peringatan datang. Bencana terjadi. Namun, kesombongan telah menutup hatinya. Dan inilah pelajaran yang paling menakutkan. Kesombongan membuat seseorang
tidak bisa lagi melihat kebenaran. Hari itu tiba. Firaun mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Ia merasa pasti menang. Namun di depan mereka terbentang laut. Ketika Nabi Musa menyeberang, laut terbelah. Firaun tetap mengejar. Ia yakin, ia kuat. Ia tidak akan kalah. Namun ketika berada di tengah laut, air mulai menutup. Pasukannya panik. Kuda-kuda berteriak. Gelombang meninggi. Dan saat air mencapai dadanya, barulah Firaun berkata, "Aku beriman." Tapi sudah terlambat. Karena selama hidupnya, ia menunda kebenaran. Dan laut pun menelan penguasa yang pernah merasa dirinya Tuhan. Dulu, ia hanya seorang tukang sayur. Yang ia butuhkan sebenarnya hanyalah rasa cukup. Namun, ambisi tanpa batas, kesombongan, dan cinta dunia mengubahnya menjadi simbol kezaliman sepanjang sejarah. Pelajaran terbesar dari kisah ini, kita tidak tiba-tiba menjadi sombong. Semua dimulai dari hal kecil, merasa lebih baik, tidak mau dinasihati, merasa semua karena usaha sendiri. Dan jika tidak dijaga, kita bisa berjalan di jalan yang sama. Sekarang, saya ingin tanya kepada kamu yang menonton. Menurut kamu, apa yang paling berbahaya dalam hidup ini? Kekuasaan, uang, pujian manusia, atau kesombongan dalam hati? Tulis di kolom komentar. Kesombongan adalah awal kehancuran. Jika kamu setuju dengan pelajaran dari kisah ini, dan share video ini ke orang terdekatmu. Karena mungkin bukan mereka yang butuh diingatkan, tapi kita semua